Record dulu. Oke, saya akan share screen ya. Langsung saja kita di hari ketiga. Ini masih tulisannya di rumah. Baik, apakah PowerPoint saya terlihat dengan jelas di layar kalian? Bisa konfirmasi. Sudah, Kak. Sudah? Nice. Sudah ya, pastikan semua bisa melihat PowerPoint dengan jelas. Baik, materi kita hari ini adalah kinetika berhubungan dengan laju reaksi. Sebelum itu kita review dulu ya, sebelum masuk ke materi ya. Kok ini reviewnya? Nah, ini reviewnya. Satu reaksi A plus B menjadi P memiliki persamaan laju reaksi sebagai berikut. Tentukan. Nah, ini pemanasan dulu kita. Pemanasan dulu. Order reaksi A berapa? 1. 1. Oke. Order reaksi B? 2. 2. Satuannya K apa? M. Ini agak-agak mikir ya. Oke. Terus dulu. Satuannya K. Yang lain boleh dituliskan di kolom chat. Langsung voice juga boleh. Masih pemanasan. Coret-coret dulu. Satuan K. Oke, Clarissa. Thank you, Clarissa. M pangkat minus 2, S pangkat minus 1 ya. Atau kalau mau bentuk seper juga boleh. Seper M kuadrat S gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah ini, hitung-hitung sekarang. Pada saat A 0,1 molar, B 0,1 molar, laju reaksi adalah 0,01 molar per second. Tentukan nilai K. Yuk. Oh. 10, Kak. 10. Yang lain? Ya, benar ya, 10 ya. 10. Sip. Kalau yang ini sekarang. Dua kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min 4. Semua yang lain? Silakan ya, dicoba dulu ya, pemanasan. 2 kali 10 min 4 ya tadi ya, kita buktikan. K-nya kita udah ketemu 10. A-nya di sini mintanya 0,2, B-nya 0,01 kuadrat. 10 kali 2, 10 kali 2, 10 kali 0,2, 2. Ini dikuadratkan 10 kali 4. Sip. Baru pemanasan. Nah, sekarang ini pemanasannya. Silakan kalian coret-coret dulu, tuliskan jawabannya di kolom chat kalau sudah dapat. Oke, Clarissa udah jawab, Shirley udah jawab, Pandu udah jawab. Baik, jawabannya Salul Fikri juga udah, Zumar udah juga. 2 ya, sip. Tuh. Nah, sekarang baru kita masuk ke materi dulu ya. Kita buka dengan reaksi unimolekuler. Apa itu reaksi unimolekuler? Berasal dari kata uni sama molekul. Uni itu berapa ya? Universe, universal. Uni, uno, 1 ya. Berarti reaksi unimolekuler itu didefinisikan sebagai reaksi yang melibatkan satu reaktan unimolekuler. Coba kita cek dulu ya. Nanti saya akan menunjukkan beberapa contoh reaksi. Kalian identifikasi apakah itu unimolekuler atau bukan. Ini reaksi unimolekuler bukan?
berdasarkan definisi? Silakan dijawab. Iya, Kak. Ya, oke. Benar ya, ini reaksi unimolekuler. Reaktannya cuma satu, NO2. Kalau ini reaksi unimolekuler bukan? Bukan. Bukan. Ini Iya. unimolekuler bukan? Iya. Yang ini bukan. Kenapa bukan? Coba lihat, reaktannya ada dua, C sama Iya sih, bukan. O2. Lihat definisinya ya. Unimolekuler itu satu reaktan. Lagi, ini unimolekuler bukan? Shirley iya, kalau yang lain? Iya, Kak. Ya, oke. Delta ya, baik. Benar, good. Masih ada nggak? Oh, ini masih ada. Kalau yang ini unimolekuler bukan? Iya. Ya, benar ya? Kayaknya udah habis deh. Oh iya, benar. Nah, sekarang khusus untuk reaksi unimolekuler kita bahas tentang perhitungan laju reaksinya. Kalau hukum laju reaksi kan yang kayak ini tadi ya. Ini hukum laju reaksi yang biasa itu kayak ini. Nah, kayak ini nih. Tadi kita sebutnya hukum laju atau persamaan laju yang normal. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah hukum laju reaksi terintegrasi. Terintegrasi itu artinya hasil integral. Ada integralnya ya. Dari persamaan laju reaksi. Jadi nanti persamaannya adalah, kita lihat aja ya. Misal reaksinya ini. Reaktannya satu menjadi produk entah berapapun produknya. Nggak peduli, yang penting reaktannya satu, ini molekuler. Nah, ini yang hukum laju biasa. Hukum laju yang biasa. Ini yang terintegrasi atau terintegralkan. Terintegralkan terhadap waktu. Terhadap waktu. Nah ini ada dua ya berarti ya persamaannya ya. Kalau reaksinya order 0 berarti R sama dengan K kali A pangkat 0. A pangkat 0 1 ya, berarti tinggal K aja. Kalau diintegralkan terhadap waktu, terhadap T, dia akan menemukan persamaan ini. Di mana A0 di sini adalah konsentrasi awal. Konsentrasi awal. Yang di sini adalah konsentrasi pada waktu T. Saat T. Kalau ordernya order 1, dia akan jadi kayak gini. Order 2 jadinya kayak gini persamaannya. Kita ya, nah ini dapat dari mana nih? Dari hasil integral. Oh ya, kalian udah belajar integral belum di sekolah kalian? Di pelajaran math ya harusnya. Math. Oh belum ya, integral ya? Oke, baik. Saya tunjukkan ini aja ya, cuplikan singkatnya aja ya. Gimana sih mendapatkan rumusnya itu? Pakai orde 2 aja ya, orde 2. Secara singkat integral tuh kayak gini. Kalau misalkan ada integral x dx atau x pangkat n, dia akan jadi seper n plus 1 dikali x pangkat n plus 1. Dikasih seper n plus 1, pangkatnya berubah jadi n plus 1 tambah 1 ya. Nah, kayak gini intinya. Integral simpelnya gini. Nah, kalau misalkan kita punya tadi, R sama dengan misalnya orde 2 ya. Nah, kalau R ini kan laju reaksi ya, artinya perubahan konsentrasi reaktan tiap waktu. Berarti kita bisa tuliskan DA itu perubahan konsentrasi A, tanda minus karena dia berkurang, A-nya reaktan, DT. Sama dengan K kali konsentrasi A. Konsentrasi A disamakan, ini kasih orde 2 ya, biar jelas ya, D2. Digolongkan bersama dengan yang ada A-nya. Ini ya.
Jadinya K delta T. Baru ini kita bisa ubah A pangkat minus 2 TA sama dengan K dt. Nah, kita bisa integralkan kedua ruas, integralkan. T sama dengan 0 sampai T sembarang berapa. Kalau pada T sama dengan 0, maka A-nya akan sama dengan A0. Kalau saat waktu T, berarti A-nya akan sama dengan AT, berapapun nilainya ya. Nah, sekarang kita integralkan dulu. Saya lanjutkan di sebelah atas ini. Hasil integral sisi kiri adalah minus, ini lihat, berarti minus 2. N-nya adalah minus 2 ya berarti ya. X-nya adalah konsentrasi A. Bisa dilihat di situ. Jadinya seper min 2 plus 1 berarti min 1. Nah, gini ya. Kali konsentrasi A, min 2 plus 1 berarti min 1. Ini belum kita masukkan. A0 sampai AT. Kalau yang ini, K delta T, sisa KT gini aja. Dari 0 sampai T. Nah, ini tinggal dioperasikan saja. Ini sama-sama minus ya. Minus, temu minus dalam perkalian atau pembagian, maka saling menghilangkan. Jadi positif. 1 per 1 ya, 1 ya. Berarti ini sisa A pangkat minus 1 bisa aku ubah jadi seper A, gitu ya. Nah, kalau batas-batas ini dimasukkan, cara masukkannya gini. Yang atas kurangnya yang bawah. Jadi A-nya ini dimasukkan AT, dikurangi A dimasukkan A0. Ini juga sama, K, K-nya tetap kasih dalam kurung ya. T masukkan T, T minus 0. T minus 0 tetap T ya. Nggak perlu. Nah, KT. Sehingga kalau misalnya kita buat persamaan, jadinya kayak gini. T sama dengan K kali T plus seper A0. Nah, ini contoh pengintegralan untuk yang orde 2 ya. Orde 1 dan orde 0 caranya juga sama. Bagi kalian yang kesulitan di bagian matematisnya, saya rekomendasikan untuk menghafalkan ini saja. Gitu ya. Ini sih biasanya kalau dulu ya, kalau dulu di tabel informasi atau tabel rumus di OSP itu ada biasanya. Nah, sekarang kan udah nggak ada ya. Jadi perlu dihafalkan kalau misalnya keluar soal-soal yang tipe kayak gini. Ini ya. Nah, tadi yang kita turunkan adalah yang ini. Hasilnya. Sama ya hasil pengintegralannya ya. Nah, ini yang warna biru. Nah, terus habis itu di kolom paling kanan ada half-life. Ada yang tahu half-life itu apa? Waktu paruh ya. Waktu paruh, yes. Shirley, thank you. Waktu paruh. Waktu paruh itu adalah artinya, kan reaktan kan berkurang ya. Misal reaktan awalnya 1 molar. Perlu waktu berapa supaya dia jadi setengah kalinya 1 molar, yaitu setengah molar. Berarti waktu yang diperlukan itu adalah waktu paruh. Kalau asalnya dari 0,5 molar, ya berarti berapa waktu yang diperlukan untuk nyampe 0,25 molar? Nah, itulah waktu paruh. Waktu paruh ya. T, nah ini bisa diartikan T di mana AT sama dengan setengahnya A0. Di mana konsentrasi A adalah setengah dari konsentrasi A awal. Gitu ya. Ini adalah T. Kita buktikan di perhitungan sini, apa nanti akan ketemu sama gitu kan. Kita akan nyari T-nya, T paruh, dengan memasukkan tadi AT sama dengan setengah A0. Berarti katakanlah ini 0,5 A0 kali K, T-nya kita ganti T setengah. Ini menandakan waktu paruh, simbol untuk waktu paruh. Plus
A0. Nah, ini ya. Kita garis dulu. Kalau kita mau pindah ruas, KT setengah, ini jadinya 0,5 A0 nih kalau misalnya kita mau bulatkan jadi 2 per A0. A0 dikurangi ini pindah ruas ya, ke sana ya. 1 A0. Nah, 2 kurangi 1 kan jadinya 1 per A0 K T setengah. T setengahnya temu. Jadi kalau kalian lupa rumus waktu paruh, ya tinggal kalian hafalkan aja rumus yang tadi, hubungan antara konsentrasi dengan waktu. Bisa kalian turunkan sendiri. Relatif lebih mudah daripada menurunkan dari laju reaksinya. Oke, gitu ya. Nah ini, mungkin bisa dicatat atau di screenshot dulu silahkan. Oh ya, sekedar info ya, sekedar info. Materi yang pertemuan kita kemarin, 2 pertemuan kita kemarin sudah saya kirimkan di Google Classroom ya, jadi harap dicek materinya dan mungkin ada tambahan materi yang saya kasih di situ dan juga link video recordingnya. Video rekaman kita juga sudah saya taruh di Google Classroom, jadi silakan dibuka Google Classroom. Baik, kalau sudah, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja tanyakan, tidak perlu ragu-ragu. Kita latihan dulu. Ya. Kalau ada yang kesulitan bahasa Inggrisnya, silakan konfirmasi ya di kolom chat ya. Akan saya translatekan. Akan coba kalian kerjakan ya. Kalau ada kesulitan bilang. Saya juga belum menemukan jawabannya. Saya juga ngitung dari awal. Ini ada 2 soal ya, yang A sama yang B. Oh, Shirley udah nemu nomor A. Oke, nanti saya konfirmasi ya. Saya belum kelar ngitung. Ya, benar Shirley jawaban kamu segitu. Good. Lanjutkan yang B. Lanjutkan yang B ya, Alin.
3 orang yang sudah mengirimkan jawaban yang A. Belum ada yang selesai. Zumar benar, yang A, bagus. Alin, nice, Alin. Great. Oke, 1 menit lagi ya. Yang belum dapat jawabannya, keep going. Nice, Shirley. Good job. Oke, kita bahas ya ini ya. Kita bahas. Yang perlu kita lihat dari soal ini adalah the rate constant. Rate constant itu adalah K ya. The rate constant for the second order reaction. Second order reaction berarti order 2. Second ya, 2. Itu adalah ini berarti K-nya sama dengan 0,80 ya, tulis saja dulu K 0,80. Yang A, starting with a concentration of 0,086, mulai dari konsentrasi 0,086, berarti ini mulai dari berarti A0-nya. Untuk yang nomor A, konsentrasi A awal atau A0 adalah 0,086. Oke. Calculate the half-lives when NOBR 0, maksudnya konsentrasi awal NOBR adalah 0,072, ini nanti yang D, sama kalau 0,054. Kita yang A dulu ya. Second order, kita cek dulu rumusnya, second order. Mana nih? Ini ya, order 2. Berarti kita pakai rumus yang ini. Itu yang paling bawah ya. Oke, kita masukkan aja. Seper AT sama dengan K kali T tambah seper A0. Tinggal masukkan aja, yang ditanya adalah calculate concentration of NOBR after 22 second. Berarti kita tahu bahwa T-nya adalah 22. Kita nyari AT. Kita tinggal masukkan. K-nya 0,80 dikali T-nya 22 tambah seper A0-nya konsentrasi awal 0,086. Nanti kalian hitung, ini bakal ketemu AT-nya adalah 0,034 ya, molar. Oh, kalau ada pertanyaan langsung tanyakan. Yang nomor B sekarang. Nomor B yang ditanya adalah half life. Ini waktu parut. T setengahnya. T setengah untuk order 2 tadi kita udah dapat rumusnya. K salah. 1 per K konsentrasi A0.
Jadi kalau misalnya A0-nya adalah 0,072, yang pertama dulu ya, yang 0,072 ya. Kalau A0-nya 0,072, maka T setengahnya adalah per 0,8. Tinggal masukin aja kan ya. Dikali 0,072. Ini akan ketemu sebesar 17,36. Nanti kalian bisa cek ya hitungannya ya. Siapa tahu saya yang salah hitungannya. Kalau yang A0-nya sama dengan 0,054, sama tinggal masukin ke rumusnya. Nah, 1 per 0,80 kali 0,054. Ini hasilnya adalah kalau hasil hitung saya 23,15 sekon. Nah, gini ya. Tinggal masukkan rumus-rumus. Ada yang mau ditanyakan atau yang dibahas? Nah. Oke, kalau tidak ada. Nah, ini sekarang agak panjang ya. Agak panjang. Ada 4 pertanyaan. Di sini kalian silakan dijawab yang ya udah 4-4-nya aja lah ya. Tinggal nanti tulis aja di kolom chatnya nomornya apa, nomornya berapa, gitu ya. Silakan dikerjakan dulu. Sekarang 4 soal mungkin ya 5 menit dulu lah. Oke, Nilta sip, nomor A oke. Nomor yang A oke.
Galuh benar yang A. Sip. Kalau ada kesulitan bilang ya. Atau ada something yang meragukan, silakan chat aja.
Ya, yang teliti ya, baca soalnya ya. Nah, silakan. Ini soal uraian sih, wajar. Ini agak lama dikit ya. Oh ya, kalian jawab cuman sampai C aja nggak apa-apa ya. Nanti yang D, insya Allah bisa aja nih pakai stereometri. Sampai C aja. Oke, beberapa tadi udah sampai yang C kerjanya. 2 menit lagi deh. Berikan kesempatan yang lain buat yang belum selesai untuk menghitung. 2 menit lagi, habis ini kita bahas. Oke. Aduh, 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 aduh. Oke, mari kita bahas ya. Mari kita bahas. Saya kan cuma bahas yang C aja ya. Yang A, B tadi udah pada bisa. Kalau yang D ini kalau udah bisa yang C, insya Allah bisa pakai stereometri aja. Oke. Gas azometana. Suhunya sekian, dia terdekomposisi terurai menjadi C2H6 sama N2. Berdasarkan eksperimen telah ditentukan bahwa dekomposisi tersebut adalah order pertama. Order 1 ya. Waktu paruh T setengah untuk dekomposisi azometana adalah 1,02 detik. Sebanyak 45 mg sampel azometana ditempatkan dalam 300 ml wadah tertutup dan dipanaskan pada suhu 300 derajat Celcius. Tentukan miligram azometana yang tersisa setelah 3 detik. Oke, yang pertama yang kita harus tahu adalah anggap aja A itu azometana ya. Biar saya cepat nulisnya. Azometana berarti order pertama rumus yang dipakai adalah ln AT sama dengan minus KT plus ln A0. Atau ln-nya mau digabung boleh juga. Jadinya kayak gini. Oh ya, operasi ln itu sama kayak operasi logaritma ya. Nah, gini. Minus KT. Ini yang pertama. Kemudian, waktu paruh untuk dekomposisi azometana adalah 1,02. Nah, kita tahu nih waktu paruhnya nih sekarang ya. Kita tahu ordernya, kita tahu waktu paruhnya. Rumus waktu paruh untuk order pertama, T setengah sama dengan, bisa kalian turunkan ya dari sini ya. Tapi kebetulan saya hafal, jadi tulis saja. Nah, gini ya. Ada 2 rumus yang kita pakai. Sama satu lagi nih. Kalau AT, A0, ini kan konsentrasi ya. Sementara kalau di soal ini yang diketahui adalah massa miligramnya. Maka kita harus temukan dulu hubungan antara konsentrasi sama miligram. Kan gini ya, konsentrasi kan berarti
mol per volume. Volume wadah tertutup, anggap aja wadahnya tetap ya, tidak berekspansi. Nggak berubah-ubah volumenya. Jadi kita fokus ke molnya aja. Molnya sendiri adalah, ini yang diketahui massa, berarti massa per ml. Jadi A sama dengan massa, massanya A, per mR-nya A dikali V. Nah gini ya, tinggal kita kasih tanda, ini AT, berarti ini MA pada waktu T, MR sama V-nya kan tetap. Kemudian ini A0, MA-nya adalah MA0, MA awal, per MRA kali V. Kalau dari persamaan ini, biar cepat aja sih sebenarnya trik ngitungnya. Tapi kalau mau dihitung dulu, semuanya boleh. Lalu saya mau mencari ini dulu. Kalau AT, konsentrasi AT dibagi konsentrasi A0, A awal, maka MAT, MRA, V, MA0 per MRAV, MRAV-nya ini sama-sama dicoret. Jadi tersisa massa A saat waktu T, massa A saat waktu 0. Kita ya, awal. Jadi rumus ini kalau mau misalnya diganti, dimodifikasi jadinya seperti ini. Nah, keluarkan dulu. Ini jadinya seperti ini bisa. Len, massa A ketika T, massa A ketika awal, sama dengan minus K. K-nya kita ganti ya. Dari sini ya, karena K-nya kita nggak tahu. Yang tahu waktu Pak. Jadinya 0,693 per T setengah. Ya, kita ganti 0,693 per T setengah dikali T-nya. Tinggal kita masukin aja. Lalu kita nggak tahu ini berapa, X gitu ya, per 45 mg minus 0, sorry. Sini aja deh. Lan X kita nggak tahu berapa nilainya. Massa setelah 3 detik per MA0-nya 45 sama dengan minus 0,693 per T setengahnya waktu paruhnya adalah 1,02. Dikali setelah 3 detik, berarti T-nya 3 detik. Nah, ini dihitung tinggal X-nya, nanti X-nya akan ketemu. Hasilnya kurang lebih adalah 5,8. Sekian ya, 5,88 sekian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nih, silakan dicek hitungannya, barangkali hitungan saya yang salah. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Nanti kalau ada tanya-tanya, silakan aja tanya. Sekarang kita lanjut ke energi aktivasi. Energi aktivasi ya, atau EA. Energi yang diperlukan, energi minimum yang diperlukan untuk suatu senyawa berubah menjadi senyawa lain. Atau energi yang diperlukan untuk reaksi berjalan. Energi minimum. Pengaktifan. Nah, K, konstanta laju, ini ternyata dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah energi aktivasi, EA. Tetapan Arrhenius, R konstanta sama T, temperatur pada suhu Kelvin. Kalau misalkan kita mau buat ke perbandingan, bisa seperti ini hasilnya. Ln K1 per K2 sama dengan minus EA per R dalam kurung. Ini mirip kayak rumus kemarin ya. Rumus Clapeyron sama rumus Van Hoff. Tapi ini bagian ini rumus energi aktivasi. Persamaan Arrhenius namanya. Persamaan Arrhenius.
Nah ya. Oh ya, EXP itu apa Kak? EXP itu E pangkat. Kalau di kalkulator, biasanya yang versi Casio gitu ya, kalkulator ada E pangkat. Lawannya len. Eksponen, EXP. Jadi ini bisa ditulis juga sebagai K sama dengan A dikali E pangkat minus EA per RT. Ya. Kalau E ini mau dijadikan angka, E itu nilainya adalah 2,718. Kalau mau jadikan angka ya, E ini ya. 2,718 sekian, 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 sekian. Itu E. Itu ya. Di mana len E itu adalah 1. Len E 1. Kalau A-nya itu berapa, Kak? Nah, A-nya ini adalah tetapan Arrhenius ya. Untuk tiap reaksi nilai A-nya berbeda-beda. Nah, jadi ini beda reaksi, beda nilainya. Jadi tergantung reaksinya apa ya. Nggak ada datanya gitu. Kalau R jelas ya, R di sini kita pakainya 8,314 kayak yang kemarin. 8,314 R-nya. Oke, kalau kalian menemukan kesulitan dalam mengoperasikan eksponen atau len, harus pakai kalkulator ya. Kalau nggak pakai ya emang susah. Gitu. Oke, baiklah. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut latihan. Kamu mau di screenshot dulu, silakan. Screenshot dulu rumusnya. Atau mau dicatat dulu juga boleh. Sudah? Oke. Nah, nih. Untuk reaksi ini, frekuensi faktor A, nah ini tadi yang ditanyakan tadi. Kalau A itu berapa? Tergantung reaksinya. Kalau di sini A-nya adalah ini. Nah, silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan bagian bahasa Inggrisnya, bilang aja ya. Oke, udah ada yang selesai, good.
Sudah 2 yang mengirimkan jawaban dan benar. Nice. Oh iya, ini rumusnya pangkat ya. Bukan bukan E kali, tapi E pangkat. Jadi ini ngitung EA per RT-nya, minus EA per RT-nya adalah sebagai pangkatnya E. Oke, mari kita bahas ya. Sepertinya sudah cukup. Kita mengerjakan tadi beberapa udah banyak yang benar juga. Caranya tinggal masukkan aja. K sama dengan A-nya kita masukkan 8,7 kali 10 pangkat 12 kali E pangkat minus E. A-nya jangan lupa diganti Joule dulu ya. 63.000 per 8,314 kali 75, jangan lupa diubah ke Kelvin. Jadi 75 plus 273. Nanti akan ketemu hasil kalau kalian masukkan kalkulator sekitar 3040-an. Satunya second pangkat min 1. Sama kayak A ya. K itu satunya sama kayak A. Gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekarang ini. Rate konstan itu K. Activation energy, energi aktivasi.
Oke, beberapa jawaban udah masuk. Wah, ini hitungnya beda-beda nih. Perlu adanya pembahasan berarti ya. Saya pun berbeda dengan jawaban kalian yang sudah mengirimkan jawaban di kolom chat. Mungkin saya yang salah hitung juga bisa. Oke, beberapa sudah memberikan jawaban. Ada yang sama dengan jawaban saya, ada juga yang beda. Mungkin hitung-hitungannya aja sih. Kita bahas ya. Sesuai dengan rumus kita, persamaan Arrhenius. Len K1 per K2 sama dengan minus EA per R seper T1 minus seper T2. Jangan lupa diubah ke Kelvin. Walaupun nanti di akhirnya diubah ke Celsius, boleh juga sih. K1-nya 4, berapa tuh? 4,6 ya. 4,6 10 pangkat 4 per 8,8 kali 10 pangkat 4. Ini ya. Ini K2, yang ini ya K1. Minus energi aktivasi. Energi aktivasinya adalah 104 kJ. Jangan lupa dikali 1000 dulu. Per 8,314. Seper T1-nya tentu yang punyanya K1, 350 derajat Celcius, hasilnya adalah 623 kalau nggak salah ya, atau 624. 623 minus seper T2. Nah, yang kita cari adalah T2-nya. Calculate the temperature at which its rate constant. Hitunglah suhu di mana rate konstannya atau konstanta lajunya adalah 8,8. Nah, kayak gini nih. Ya udah, tinggal kita hitung aja ya berarti ya. Ini bisa kita pindah minus 8,314 per 104.000. Pastikan aja hitungannya ya, siapa tahu saya salah. Kali Len 4,6 per 8,8, ini karena pembagian ini bisa dicoret. Sama dengan 623 min seper T2. Coba minta tolong yang ini dihitungin berapa hasilnya. Ya, intinya nanti kalau dihitung ketemu, tinggal cari seper T2, terus diseperkan ketemu T2, T2-nya akan menjadi, oh ya, thank you Alin. Nah, ini Alin udah menghitungkan. Berarti ini hasilnya 5,185 kali 10 pangkat min 5 sama dengan seper 623 minus seper T2. Tinggal kita balik, seper T2 adalah seper 623 minus 5,185 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini pakai kalkulator aja ya. Nanti ketemunya bakal sekitar berapa? 5,185 kali 10 pangkat min 5. Nanti ketemunya bakalan segini, sekitar segini ya. Correct me if I'm wrong. Tapi ini seperti T2. Kalau T2-nya tinggal dibalik. 1 per 1,553 kali 10 pangkat min 3. Sekitar 643,7.
Kelvin ya. Kalau mau jadiin Celsius boleh juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sama dikonfirmasi boleh. Ya, nanti silakan kalian kerjakan sendiri ya buat latihan. Gimana, ada pertanyaan? Oke, untuk K, untuk persamaan Arrhenius, berapapun ordernya, rumusnya pakai itu. Tapi kalau K ya, kalau konstanta laju ya, rumusnya pakai persamaan Arrhenius. Berapapun ordernya. Tapi kalau tadi yang reaksi elementer, sesuaikan dengan ordernya. Silakan. Sebelum kita membahas yang ini. Baik, kalau tidak ada lagi kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke regresi linear. Regresi linear itu apa? Itu adalah metode matematis untuk menentukan order reaksi. Unimolekular ya, masih unimolekular. Pakai yang tadi. Nah, ini. Ini kalau order 0. Order 0. Nah, gini ya, order 0. Kemudian oh ya, ini order 0 ya. Nanti kalau ini dibuat grafik AT versus T hasilnya kayak gini nih. Kalau dibuat grafik dengan skala yang benar ya. Mirip kayak gitu. Walaupun nggak benar-benar lurus. Kalau order 1 kayak gini. Order 1. Kalau ini adalah order 2. Apa kesamaan dari ketiga grafik ini? Apa kesamaannya? Sama-sama miring ya, sama miring ya. Tidak melengkung-melengkung, miringnya ya udah miring, linear. Bahasa matematisnya ya, linear. Makanya ini disebut regresi linear. Nah, ini. Kalau order 0, Y-nya adalah AT. M-nya adalah minus K. Kalau order 1, Y-nya adalah len AT, M-nya adalah minus K, dan seterusnya. Order 2 seperti itu. Nah, gimana pengaplikasiannya? Contohnya ini ya. Nah, ini contohnya. Oke. Beberapa contoh soal. Ini salah satu contoh soalnya ya untuk menggunakan regresi linear ya. Satu percobaan kinetika dari reaksi A menjadi B diperoleh data konsentrasi A tiap waktu sebagai berikut. Waktunya ketika waktu 0, konsentrasi A-nya 15 milimolar. Setelah waktu berjalan selama 300 second, konsentrasi A-nya berubah jadi 7,5 dan seterusnya gitu ya bacanya. Nah, kalau datanya seperti ini, berapa order reaksi A? Nah, gitu. Berapa konstanta laju reaksinya? Nah, gitu. Nah, ini caranya gimana kayak gini? Yang pertama adalah ini kan udah ada data waktu ya, T sama A. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat data dulu. Untuk order 0 kita coba nih. Kalau order 0 kayak gini datanya. Kalau order 1 kayak gini datanya yang diperlukan ya. Kalau order 2 kayak gini. Setelah itu tinggal kita buat grafik. Nah, ini. Ini grafik order 0. Kalau misalnya kita asumsikan order 0, oh grafiknya kok kayak gini. Kita asumsikan order 1 grafiknya kayak gini. Order 2 grafiknya kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, dari ketiga grafik ini, kalian cari mana yang paling linear. Obvious ya, ini yang paling linear. Oh, maka reaksi tadi ordernya adalah order 1. Cari yang paling linear.
gitu ya. Cari yang paling linear. Kayak gitu. Emang lama sih ini membuat grafik-grafik dulu. Cara cepatnya sebenarnya ada pakai kalkulator atau pakai Excel. Kalau di kalkulator kalian perlu mengubah mode dulu. Kalkulator kalian apa? Tapi tergantung kalkulator kalian ya. Mode, terus pilih start. Nah, terus dipilih nomor A plus BX. Kalian bawa kalkulator semua nggak di sini? Ntar ya, aku tunjukin ya. Aku ambil kalkulator dulu. Oke, aku sarankan kalian buka kalkulator kalian. Kalau saya pakai Casio FX85 ES Plus. Tunjukin lewat kamera aja ya. Kita stop share dulu bentar. Oke. Baik, kalkulator saya kelihatan? Sorry ya. Kamera saya kamera kentang nih di saya. Kalian buka dulu, pencet mode. Pencet mode itu yang ini. Ini mode. Kalian cari yang start. Kalau di tempat saya nomor 2, tempat kalian nomor berapa? Nanti akan muncul seperti ini. Pilih yang A plus BX. Kalau tempat saya nomor 2, nanti akan muncul tabel X sama Y. Nah, X-nya kalian isi kalian isi data waktu, Y-nya kalian isi yang tadi. Kalau kalian mau nyoba orde 0, isi AT. Kalau mau nyoba orde 1, isi len A. Kalau mau nyoba orde 2, isi seper A. Itu ya. Tinggal nanti untuk menentukannya tinggal pencet shift, kemudian cari nomor yang ada tulisan startnya. Kalau di tempat saya adalah di nomor 1 ya. Nanti akan ada kayak gini. Setelah kalian masukkan data di tabel tadi ya, baru klik yang rek nomor 5. Tempat saya nomor 5 rek. Pilih yang R. Kalau di tempat saya nomor 3 ya, R. Nah, setelah dapat R ini, kuadratkan dulu. Ini kuadratkan. Terus klik sama dengan. Nah, kalian cari R kuadratnya yang paling mendekati 1. Itulah orde yang benar. Gitu ya, kalau pakai kalkulator seperti itu. Tuh. Atau mau pakai Excel juga boleh sih. Oke, lanjut ya. Kayak yang tadi. Intinya adalah kita coba-coba grafik mana yang paling lurus ya, orde 0, orde 1, atau orde 2. Kalau ternyata yang paling lurus orde 2, berarti orde 2. Kebetulan di sini yang paling lurus adalah orde 1. Oke. Nah, sekarang kita coba buat latihan. Oke, ini ada yang bertanya. Kalau nggak ada menu rek, apakah harus ganti kalkulator, Kak? Biasanya ada beberapa kalkulator yang setelah kalian ngisi tabel, kalian pencet AC dulu, baru shift start. Coba ya. Jadi setelah ngisi tabel, pencet AC dulu, baru shift start. Coba, ada nggak? Biasanya ada. Kalau nggak ada, ya berarti saya kurang tahu ya caranya gimana di kalkulator tersebut. Saya tahunya di kalkulator ini, beberapa kalkulator. Nah, ada ya. Nah, biasanya kasih ada yang algoritmanya seperti itu. Ada yang tidak perlu dipencet AC, ada yang harus dipencet AC dulu. Baru keluar rek-nya.
regresi. Tapi kalau misalnya kalkulatornya nggak bisa, ya nggak apa-apa. Berarti kerjain manual aja. Itu kalkulator buat grafik, cari yang paling lurus. Gitu ya. Oke, kita latihan ya. Ini kayaknya nanti dulu. Ini buat latihan kalian mandiri saja. Ini karena ada stoikiometrinya, yang ini aja. Nah, ini coba. Orde berapa? Kalian coba ya. Silakan kalian coba. Saya timerin mungkin 5 menit atau 10 menit ya. 5 sampai 10 menit. Ini saya ngerjainnya pakai kalkulator ya. Cari orde dulu aja. Kak, itu teh harus dalam S ya? Enggak harus. Dalam menit boleh juga. Tapi nanti hasil konstanta lajunya satuannya menit ya. Boleh menit, boleh jam, waktunya nggak harus second. Tapi harus konsisten, itu aja. Cari R kuadrat yang paling mendekati 1 kalau pakai kalkulator. Atau pakai Excel juga boleh. Atau manual juga boleh, cari yang paling lurus. Ya, udah pada nemu ya tadi ya. Yang belum, silakan. Hitung dulu. Nanti kita akan coba kalau pakai ini ya, Excel. Gimana kalau pakai Excel?
Kan sebenarnya tinggal gambar ini aja ya grafiknya. Kayak ada yang merasa kesulitan, silakan bilang aja ya kalau kesulitan ya. Bisa pakai kalkulator, bisa pakai Excel atau menggambar manual. Nah, ini saya tunjukkan aja ya hitungan saya pakai kalkulator. Kalau saya pakai kalkulator, ketika saya nyoba orde 1, saya nemuin R kuadratnya adalah 0,893. Tapi kalau saya nyoba pakai orde 2, saya menemukan R kuadratnya adalah 0,995. Orde 0 saya nggak ngitung, tapi biar aman dihitung juga ya. Nah, kalau dibandingkan antara orde 1 dan orde 2, R kuadrat yang lebih mendekati 1 adalah orde 2, berarti kesimpulannya reaksi ini adalah orde 2. Orde 2. Nah, untuk ngitung K-nya gimana, Kak? Kalau ngitung K-nya, kalau udah pakai kalkulator enak ya. Ngitung K, kalian shift start, pilih rek, bagian rek, pilih huruf B. Nah, B itu kalau di kalkulator itu adalah konstanta lajunya. Langsung ketemu ya. Laju yaitu 4,99. Satuannya awas, satuannya awas. Satuannya seper menit ya, bukan sekon. Oke. Seper menit karena orde 2 seper molar. Nah, ini satuannya. Hati-hati. Kalau second kan beda angkanya nanti ya. Bagi yang nggak pakai kalkulator, pakai manual, setelah kalian menemukan ordenya, untuk mencari K, yang cara manual ya, mencari K, manual, gambar grafik, udah ketemu orde 2. Berarti kan kalian dapat rumus ya. Seper AT sama dengan K kali T plus seper A0. Kalau kalian mau mencari K, pilih sembarang aja. Di sini kan A0-nya jelas, ini A0. Ini A0 nih. Kalian bisa cari sembarang. Seper 1,51 gitu. Misal T-nya pada 0,2 berarti T-nya 0,2. K-nya kita nggak tahu, berarti seper AT-nya pas di 0,2 adalah 0,58. Kalian akan ketemu K-nya. Gitu ya. Atau pilih sembarang, pilih yang 0,4 ya berarti AT-nya sesuaikan. Yang 0,35. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Nanti untuk soal yang ini silakan kalian coba sendiri. Prinsipnya sama. Kalau tekanan, tekanan pakai tekanan parsial ya. Kalau tekanan prinsipnya sama saja, tapi nanti yang beda adalah di satuannya. Ini ya. Pakainya berarti ATM atau Pascal. Atau KPA, tergantung satuan tekanan parsial yang kamu pakai. Kalau pakai tekanan sama saja, tekanan parsial. Caranya sama aja ya. Hasilnya angkanya bisa beda, satuannya pun beda. Boleh juga diubah dulu ke konsentrasi. Tapi kalau mau langsung tekanan, it's okay, it's totally okay. Misalkan konsisten aja dari awal sampai akhir ya. Other question? No, oke. Kita next ya. Nanti kalau ada pertanyaan, cat aja. Sekarang kita lanjut ke yang lebih ini ya, kinetika molekuler ya. Nggak molekuler amat sih sebenarnya. Kita mulai dengan reaksi elementer. Elemen ya. Dasar. Artinya apa sih ini? Nah, kalau kita lihat reaksi-reaksi kimia, itu sebenarnya ada mekanismenya, ada tahap-tahapan reaksinya. Nah, tahapan-tahapan reaksi yang menyusun suatu reaksi total itu disebut reaksi elementer. Ya, tahapan suatu reaksi total. Itu disebut reaksi elementer. Dan ada satu lagi, karakteristik reaksi elementer adalah reaksi yang order reaksinya sama dengan koefisiennya. Apa ya? Itu bisa disebut sebagai reaksi elementer. Contoh, ini ya, dekomposisi ozon. Ini namanya reaksi total. Persamaan reaksi total. Nah, ini diusulkan mekanisme reaksi tahap 1, tahap 2. Nah, reaksi yang ada di tahap 1, tahap 2 ini disebut sebagai reaksi elementer. Ini pun juga ya reaksi elementer. Oke. Nah, kalau reaksi-reaksi elementer ini dijumlahkan, coba kita lihat ya. Hasilnya akan sama dengan reaksi total. Ini O3, O3. O-nya yang ini kecoret. Nah, ini ya. Jadi 2O3 bereaksi menjadi O2 tambah 2O2 jadi 3O2. Reaksi total. Nah, gini ya. Sekarang mari kita cek dulu bakal latihan soal. Nah, ini. Sekarang coba kalian analisa menentukan salah satu reaksi elementer yang ada di tahap reaksi ini. Silakan. Kalau kalian merasa kebingungan bilang ya.
Oke, ini easy ya, easy aja. Ini jawabannya adalah yang D. Pokoknya kalian masukkan reaksi ini, kalau dijumlahkan hasilnya adalah reaksi total ini ya. Sesimpel itu. Lanjut kita sekarang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penentuan hukum laju dari mekanisme reaksi. Kalau yang tadi, yang regresi linier, persamaan laju terintegrasi, kita pakai data untuk menentukan lajunya, hukum lajunya seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan hukum laju melalui mekanisme reaksi. Kalau kalian lihat di sini, reaksi totalnya adalah ozon terurai jadi oksigen. Terdapat dua tahap, tahap yang cepat, tahap yang lambat. Nah, tahap penentu laju adalah laju yang lambat. Jadi kalau ditanya, hukum laju reaksi untuk penguraian ozon apa? Jawabnya adalah yang lambat. Ingat tadi ini reaksi elementer, di mana order reaksinya sama dengan koefisiennya. Jadi ini R akan sama dengan K2, di sini K2, dikali O, konsentrasi O pangkat 1, pangkat koefisiennya ya, ordernya kan 1. Kali lagi O3, pangkat 1. Sesimpel itu. Kalau mencari hukum laju reaksi dari mekanisme. Di mana mekanismenya udah diketahui ya, mana yang lambat, mana yang cepat ya. Begitu. Oke. Sekarang kalau misalnya reaksinya kayak gini. Hukum laju yang konsisten dengan mekanisme reaksi tersebut adalah oke, cepat sekali ya, mantap. Jangan dicerna. Benar ya jawaban yang kalian kirim di kolom chat beberapa orang. Cari yang lambat dulu. Nah, ini yang lambat. Berarti tinggal R sama dengan K dikali konsentrasi reaktannya. ClO minus, ClO minus. Jadi ClO minus kuadrat. Nah, ini. Good. Kalau yang ini. Wih, sip. Tiga jawaban masuk dan benar. Alim, Sabet, Shirley. Yang lain? Kita tunggu yang lain dulu ya. Pandu, oke, good. Oke, ada pertanyaan. Kak mau nanya, kenapa pakai reaktan aja ya Kak untuk menentukan rumus laju reaksinya? Well, sebenarnya enggak selalu sih. Sebenarnya enggak selalu. Kebetulan soal-soal ini kita tentunya pakai reaktan aja. Pakai reaktan aja karena reaksinya searah semua nih. Reaksinya searah semua. Kalau reaksinya searah, ya tergantung ke arah mana reaksinya. Kalau ke arah produk, berarti cuma pakai reaktannya aja. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada hukum laju itu pakai konsentrasi produk. Tapi untuk reaksi-reaksi yang searah kayak gini nih, pakainya ya reaktannya aja. Gitu ya. Tapi ada nanti kalau reaksi yang berkesetimbangan melibatkan konsentrasi produk juga. Nanti kita lihat ya. Setelah ini ada kok. Setelah ini ada. Di
Oke, jawabannya kita cari ya yang lambat, kemudian K dikali konsentrasi reaktannya. Berarti yang ini. Koefisiennya 1 doang. Ya. Ada lagi ya ini ya. Oh, udah enggak. Nah ya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau enggak, kita next. Nah, kita akan lihat ya di kondisi ini ya. Tadi saya bilang, kenapa cuma pakai reaktan aja? Karena reaksinya searah. Ya udah reaktan aja. Tapi kalau reaksinya bolak-balik, akan melibatkan konsentrasi produk juga. Contohnya seperti ini ya. Kita lihat ya. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah quasi equilibrium, di mana tahap reaksi yang bolak-balik selalu dalam kesetimbangan. Jadi kalau kita misal menentukan hukum lajunya gimana nih? Tadi dengan mudah langsung kita tentukan yang ini. R sama dengan K2, karena yang lambat ya ini ya. K2 dikali konsentrasi O dikali konsentrasi O3. Nah kayak gini ya. Nah, tapi sebenarnya tidak selesai sampai di sini karena O di sini ini bukan reaktan maupun produk, melainkan zat antara atau intermediate. Nah, kalau intermediate itu kita tidak bisa mengukur konsentrasinya berapa nih secara eksperimen. Yang bisa kita ukur cuma yang reaktan sama produknya. Jadi konsentrasi yang ada konsentrasi O sebagai zat intermediate ini harus diganti dengan sesuatu yang bisa diukur, yaitu produk atau reaktan. Jadi saya akan menunjukkan untuk tahapan penentuan laju akhir ya dari sini ya. Sesuai asumsinya quasi equilibrium di awal. Nah, ini dulu ya. Yang reaksi bolak-balik selalu dalam keadaan kesetimbangan kayak gini. Nah, gini ya. Nah, kemudian O, konsentrasi O yang intermediate tadi, kita definisikan dalam konsentrasi reaktan sama produk, hasilnya kayak gini. Nah, baru dihukum laju, nih, kita substitusikan, jadinya kayak gini. Nah, hukum laju akhirnya ketemu gitu. Gitu ya. Nah, makanya ini tadi menjawab pertanyaan tadi, kenapa pakai reaktan aja? Ya kebetulan reaksinya searah. Tapi kalau ada reaksi yang bolak-balik, kemungkinan bisa ada konsentrasi dari produk kayak gini ya. Kayak gini. Tapi ini sebagai pengayaan aja. Ini jarang, nggak tahu sih bakalan keluar nggak kalau di KSMP. Kalau di zaman saya, ini saya pelajari di Platnas. OSN pun nggak ada. Kak, nilai K1 sama K-1 itu sama atau beda? Beda. Nilai K1 sama K-1 beda. Secara umum beda ya. Lebih tepatnya kita nggak tahu berapa nilainya, yang jelas beda. Kalau K1 itu konstanta laju tahap 1 yang ke kanan. Kalau K-1 adalah konstanta laju yang ke kiri untuk tahap 1 ya. Secara umum beda. Lebih tepatnya kita nggak tahu berapa. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ini cuma contoh aja ya. Contoh aja. Kalau nggak ada, saya sampaikan yang metode atau pendekatan selanjutnya. Pendekatan kedua disebut pendekatan steady state, di mana laju pembentukan zat intermediate adalah 0. Sama ya, awalnya sama. Kita lihat yang lambat dulu. Laju pembentukan zat intermediate. Siapa sih zat intermediate-nya? O ya, zat intermediate-nya O. Yang ini. Yang ini sama ini. Nah, kita buat nih. Awalnya definisinya gini ya. Laju pembentukan zat intermediate adalah 0. DO
per dt sama dengan 0. Nah, do per dt itu apa? Satu dari tahap 1 ya. O terbentuk oleh K1. Jadi K1 kali O3. Pangkat 1 ya. Tapi dia berkurang nih gara-gara dia berubah lagi jadi O3 juga di tahap 1. Maka dikurangi K-1 dikali O2 kali O dia sendiri. Nah, di tahap 2 dia berkurang juga jumlahnya menjadi O2 kan di sini ya. Makanya dikurangi K2 kali konsentrasi O3 kali konsentrasi O sama dengan 0. Nah, dari sini ya. Tanda minus karena O-nya berkurang. Kita pakai otak-atik supaya dapat O sama dengan, konsentrasi O sama dengan. Kayak gini nih hasilnya. Terus baru dimasukkan ke sini. Dapat. Gitu ya. Ini hasil akhirnya. Walaupun ini masih bisa disederhanakan kalau misal kita pakai asumsi karena tahap 2 lambat, maka karena tahap 2 lambat ya, maka K2 jauh lebih kecil daripada K1 atau K-1 gitu ya. Maka ini K-1 sama K2, K2-nya jauh lebih kecil, jadi ini bisa diabaikan. Hasil akhirnya adalah kalau mau dipakai pendekatan itu juga boleh, ditambahin ya. Jadinya K1, K2, K3 pangkat 2, yang ada K2-nya di sini diabaikan karena ini plus ya. Bisa K-1, O2. Kayak gitu. Tapi ini untuk pengayaan aja ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh tanyakan. Jadi ada dua pendekatan ya, quasi equilibrium atau kesetimbangan cepat tadi asumsinya. Kak, contoh intermediate lain apa ya? Ah, ini. Contoh intermediate lain. Intermediate itu pokoknya bukan reaktan, bukan produk. Nah, di sini ada juga intermediate. Coba lihat ya. Nah, ini intermediate. Aku tandai warna merah ya. Kalau yang ini namanya reaktan. Oke. Ini produk. Intermediate itu yang tidak ada di reaktan maupun produk. Nih contohnya. Nah, ini intermediate nih, nggak ada di reaktan maupun produk. Di tahap pertama dia terbentuk, di tahap kedua atau tahap akhir dia hilang lagi. Nah itu intermediate namanya. Nggak ada di produk, nggak ada di reaktan. Contoh yang lain. Nah ini reaksi totalnya, reaktan, ini produk. Berarti intermediate-nya yang nggak ada di reaktan maupun produk, yaitu ini. Ini sama ini. ClO2 minus. Oke. Gitu ya. Itu contoh intermediate lain. Dia terbentuk ada di tahap-tahap reaksi, tapi ketika ditotalkan hilang. Itulah zat intermediate. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, nah kita masuk reaksi inti ya. Tapi ini cepet aja, Pak. Paling 5 menit aja. Nanti habis ini silakan kalian mau tanya apapun boleh. Kalian misal mau ada soal yang mau dibahas karena kalian nggak ngerti boleh juga. It's okay. Reaksi inti. Ada dua jenis, reaksi fisi sama reaksi fusi.
Kalau reaksi fisi itu awalnya besar gitu ya, awalnya gede nih, masanya 235, tapi dia terurai menjadi yang lebih kecil. Nah, itu fisi. Kalau fusi, dia awalnya kecil, terbentuk awalnya 3 sama 2 ya, terbentuk jadi lebih besar, jadi 4. Nah, itu fusi. Itu ya perbedaannya ya, bolak-balik aja. Fisi dia pecah, fusi dia gabung. Oke, ada pertanyaan di kolom chat. Kak, bahas pretest enggak? Well, kalau saya sih sebenarnya tergantung kalian aja. Kalian mau pretestnya dibahas apa enggak? Ya, kita pause dulu ya. Saya tanya dulu ke teman-teman yang lain. Mau nggak soal pretestnya dibahas? Mau? Oke. Kalau misalnya mau dibahas, kemungkinan nah ini, kalau mau dibahas, tolong soalnya dikerjain dulu terus disubmit ya. Tolong dikerjain dulu terus disubmit ya. Oke, karena banyak yang mau membahas, nanti kita akan bahas di hari Jumat ya. Besok kan masih Kamis tuh. Besok kita belajar dulu kimia organik. Baru hari Jumat kita bahas pretest. Bahas pretest. Tapi sebelum bahas pretest, saya maunya, biar nggak semua dibahas ya, kan buang-buang waktu dong. Saya maunya kalian silakan pelajari dulu soal pretestnya, yang kalian nggak ngerti aja yang minta dibahas. Gitu ya. Jadi kalian coba kerjain bagian mana yang kalian nggak ngerti, baru nanti kita bahas di hari Jumat. Ya. Yang belum kerjain dulu. Ya. Kerjain dulu. Tandai yang kalian nggak ngerti. Mau yang dibahas soal nomor berapa. Gitu ya. Ya kan kita bahas. Hari Jumat ya. Semua esai dicoba dulu, pasti ada yang bisa esai. Coba dulu. Gitu ya. Oke. Ya. Kita lanjut? Lanjut bentar aja kok. Kalau udah capek nanti habis ini kita udahan. Lanjut dulu ya. Visi fusi, gampang kok. Visi dari besar jadi kecil, fusi dari kecil-kecil menjadi besar. Nah, ini adalah contoh-contoh reaksi inti. Coba kalian identifikasi dari definisi tadi, reaksi yang paling atas ini visi atau fusi? Visi. Fusi apa visi? Sorry, nggak dengar. Atau ditulis saja di kolom chat ya. Di sini hujan soalnya. Di sini hujan. Nggak kedengeran. Nah ya, Clarissa fusi, Alin fusi, oke. Fusi ya, cara lihatnya di sini. O-nya 238. Jadi 239. Jadi lebih besar gitu karena ketambahan 1 ini. Kalau nomor 2, visi atau fusi? Fusi ya. Kita lihat awalnya 246 sama 12. Dihasilkan 254. Nah, hasilnya lebih gede nih. Fusi berarti. Kalau yang nomor 3, visi ya, visi. Visi foya, visi foya. Fusi, visi. Nah. Oke, di sini ada beberapa simbol ya, seperti ini nih. Partikel-partikel kecil. Ini partikel beta, ini neutron, dan ada yang lainnya juga. Yang perlu kalian tahu ini aja. Nah, ini. Walaupun sebenarnya ada banyak ya partikel elementer ya, tapi itu lebih dipelajari di fisika. Kita cukup tahu yang ini saja. Oh iya, dan ini ya, kaidahnya adalah
angka di atas yang sebelah kiri akan selalu sama dengan yang angka di atas yang sebelah kanan. Kesetaraannya di situ. Begitu juga yang bawah. Nomor massa selalu sama sebelum dan setelah reaksi. Nomor atom juga sama sebelum dan setelah reaksi. Gitu ya. Yang menyeimbangkan siapa? Yang menyeimbangkan adalah ini, partikel-partikel ini. Gitu ya. Oke, next. Nah, latihan. Dah. Kalau peluruhan Rn222 terjadi dalam 5 langkah, produk akhir adalah Pb210, berapa banyak partikel alfa dan beta yang diemisikan dalam sederetan peluruhan? Silakan ya, dihitung dulu. Sorry. Termute saya ternyata. Oke, ada yang nanya. Ada yang udah nemu jawaban. Kak, yang beta itu 0 terus gimana, Kak? Ngaruhnya gimana? Berarti beta itu di atasnya nggak ngaruh. Nggak ngaruh ke jumlah nomor massa, tapi ngaruhnya ke nomor atom. Kalau beta ya. Kalau beta. Gitu ya, berarti nggak ngaruh ke nomor massa, ngaruh ke nomor atom. Jadi kalau misalnya aku tulis Rn 222, dia akan meluruh menjadi Pb210. Nanti nomor atom bisa kalian cek di tabel periodik ya. Tapi ini nggak pakai, kayaknya bisa sih. Dengan meraba-raba. Nah, gini. Ini berapa jumlahnya? Misal N, ini M, gitu kan. Kan sebenarnya ngaruhnya cuma di sini ya. 222 itu akan sama dengan 210 ditambah 4 kali N ditambah 0 kali M. 0 kali M ya 0, udah ini nggak usah. Seret dikurangin jadinya ini 12, 4N. Berarti N-nya sama dengan 3. Ya udah, berarti sinar alfanya 3. Berarti betanya sisanya kan 5 langkah ya. 2. Gitu ya, jawabannya yang D. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini sih tambahan dikit. Nah, ini kinetika reaksinya. Silakan ya kalau mau bertanya ya. Ini saya cuma mau menambah aja. Kalau reaksi kinetikanya reaksi inti, ini yang lanjut terintegrasi tadi, itu akan sama dengan yang orde 1. Jadi kayak gini nanti. Ln NT minus KT plus ln N0. Nah, kayak gini ya. Mirip kayak orde 1 kinetikanya. Kak, kenapa reaksi inti selalu orde 1? Nah, kenapa reaksi inti selalu orde 1? Itu karena reaksi peluruhan. Yang mempengaruhi adalah dirinya sendiri.
Jadi gini ya, coba kita lihat lagi ke tadi mekanisme reaksi. Sekali lagi mekanisme reaksi ya. Kalau kita lihat, nah yang ini ya contohnya ya, misalnya. Kenapa reaksi inti itu selalu orde 1? Bisa penjelasannya kayak gini. Kalau reaksi yang biasa, reaksi kimia, itu tahapnya bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam. Ada yang kayak gini contohnya. ClO main bertabrakan sama ClO main. Artinya, ya sudah. Berarti ClO main dikali ClO min. Jadi orde 2 gitu ya. Tapi ada juga yang orde 1. Kalau di tahap reaksinya, dia sendiri yang terurai nih. Nah, ini orde 1. Nah, khusus reaksi inti, reaksi inti itu yang bereaksi bukan antar atom, bukan antar senyawa, tapi antara proton dan neutron yang ada di inti. Jadi ya dia sendiri, dirinya sendiri yang mempengaruhi seberapa cepat dia bereaksi. Makanya cuman orde 1 dan selalu orde 1. Itulah peluruhan reaksi inti. Semoga bisa menjawab. Itulah kenapa dia selalu orde 1. Karena bukan lagi dia bertabrakan dengan atom lain, tapi neutron dan proton yang ada dalam atomnya. Yang bergejolak. Jadi dari dirinya sendiri. Kak, N tadi itu mol atau konsentrasi ya? Nah, kalau N di sini, karena dia peluruhan ya, dia nggak peduli satuannya apa. Bisa satuannya konsentrasi, bisa satuannya mol, bisa satuannya massa, bisa satuannya, pokoknya satuan jumlah ya, satuan jumlah. Itu bisa mol, bisa konsentrasi, bisa massa, N. Bisa jumlah partikel. Itu ya. Ada lagi silakan pertanyaan. Kalau tidak ada, let's have some quick survey sebelum kita tutup sesi kita hari ini. Dari skala 1 sampai 5, seberapa sulit materi ini? Oke, 3,5. Kalau penguasaan kalian dari skala 1 sampai 5, seberapa baik di materi itu tadi? Materi yang paling sulit bagian mana? Yang paling sulit untuk dikuasai? Nggak ada ya? Oke, sip. Gampang semua, yes. Oke, baik. Mungkin itu aja pertemuan kita hari ini. Udah hampir setengah 6 juga. Sekian dulu dari saya. Segala kekurangan saya mohon yang sebesar-besarnya. Berarti besok kita akan belajar organik. Kemudian hari Jumat kita akan bahas soal pretest ya. Setelah itu post test. Silakan kalian kerjakan soal pretestnya biar saya segera bisa mengoreksi ya. Nanti insya Allah nilainya akan saya kasih kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu ya. Nilai pretestnya. Nggak bahas analitik, Kak. Well, nanti kalau misalnya sempat buat bahas analitik, kita bahas analitik. Oke, soal-soal saya punya banyak, tenang. Nanti akan saya upload di
upload di GC ya nanti ya, soal-soal analitik sama anorganiknya juga. Silakan nanti kalau kalian bingung, kalau misalnya nih analitik analitik nggak sempat terbahas karena kita bahas soal pretest di hari Jumat, silakan kalian bisa tanyakan ke saya ya lewat WA. Nomor WA kemarin udah saya kasih ya, di GC juga ada kok. Kalau kalian kesulitan, saya akan kasih soal-soal dan materinya di GC. Kalian bisa pelajari di sana ya. Oke, itu aja. Ada yang mau menambahkan lagi atau bertanya lagi terkait hal-hal lain? Insya Allah GC akan tetap ada setelah pelatihan. Nanti saya tanyakan dulu ya ke ini ya, siapa? Ke ketua penyelenggaranya. Kalau saya sih prefer tetap ada aja. Biar bisa diakses terus. Oke, cukup ya. Baik, sekian dari saya. Segala kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you for your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Welcome. Ya, sama-sama. Have a nice evening.